Pelajaran usul fikih yang kamu pelajari di pesantren itu kitabnya apa, judulnya dan pengarangnya siapa? Al-Waraqat Ahmad bin Muhammad bin Yati Jalaluddin Mahalli. Kitabnya namanya Al-Waraqat, pengarangnya Jalaluddin Al-Mahalli. Baik. Usul fikih ini agak panjang sebenarnya. Coba para ustadz, coba perhatikan baik-baik jawabannya. Apa hubungan antara fikih dengan usul fikih? Hubungannya itu gimana? Coba bisa dijelaskan. Pertama-tama pengertian fikih, ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-'amaliyyati al-muktasabati min adillati at-tafsiliyah. Mengetahui hukum yang 5 wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, al-'amaliyah yang terlahir, terlihat, zahir, al-muktasabati min adillatiha diambil dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Contoh, salat 5 waktu itu wajib. Wajib itu hukum fikih. Hukum fikih itu diambil dari usul fikih yang memakai ayat aqimus sholata, maka dirikanlah salat. Al-amru mutlaq yadullu 'ala al-wujubi. Perintah yang bersifat mutlak mengeluarkan hukum wajib. Aqimu itu fi'il amr, itu perintah yang bersifat mutlak, maka keluarlah hukum wajib dari ayat ini menggunakan kaidah usul fikih. Baik, luar biasa, tepuk tangan. Jadi fikih dengan usul fikih itu alat untuk melahirkan hukum fikih. Hukum fikih itu produk dari usul fikih. Tadi dikatakan kalau kalian tanya hukum 5 waktu, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Mana coba cek dalam Quran. Dalam Quran tidak akan pernah ditemukan sholat 5 waktu hukumnya wajib, tidak ada. Yang ada dalam Quran adalah ayat aqimu as-sholata, dirikanlah sholat. Kok bisa dari aqimus sholat keluar hukum sholat itu wajib? Karena kaidah usul fikih, apa kaidahnya tadi? Al-amru al-mutlaqu yadullu 'ala al-wujub. Perintah yang bersifat mutlak menunjukkan hukum wajib. Aqimu fil amar menunjukkan perintah. Perintah yang bersifat mutlak menunjukkan hukum wajib. Maka dari ayat aqimus sholat itu hukumnya wajib. Bagus. Pengarang kitab ini menjelaskan bahwa hukum syar'i itu ada 7. Sebutkan hukum syar'i ada 7 menurut Imam Al-Mahalli. Pertama wajib, kedua mandub atau sunnah, ketiga mubah, keempat mahdhur atau haram, kelima makruh, keenam sahih, ketujuh fasid atau batil. Ada penambahan as-sahih wal fasid, ya kan ya. Bisa dijelaskan definisi sahih bil Arabiyah? Ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'tadu bihi. Ma yata'allaqu bihi an-nufudh wa yu'tadu bihi, terlaksana dan dianggap, itu sahih, ya kan? Baik, oke. Usul fikih terdiri dari aslun. Ma huwal asl? Ma yubna 'alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun atas selain sesuatu, kan aslil jidari, seperti fondasinya bangunan, yaitu tembok. Lawannya asal adalah far'u. Ma huwal fara'? Ma yubna 'ala ghairihi, sesuatu yang dibangun atasnya sesuatu, kafuru syajarati, seperti cabang-cabangnya pohon. Baik, ikhwan, diam ikhwan, ini tidak ramai, ngadepnya ke sini. Keberkahan ilmu. Fikih itu ma'rifatul ahkam, ada ma'rifah itu al-ilmu, mengetahui. Ma huwal ilmu ya Aqila? Ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi', mengetahui sesuatu dengan kenyataannya. Ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Ini filsafat banget ya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan, ya kan? Seperti ma'rifatul, seperti apa? Al-ilmu daruri. Seperti al-mithal? Al-mithal seperti manusia itu hewan yang bisa berbicara. Al-hayawanun natiq. Baik. Ilmu terbagi menjadi 2. Ma huma? Al-ilmu daruri wa ilmu muktasab. Al-ilmu daruri wal ilmu muktasab. Ma huwa al-ilmu daruri wa ma huwa al-ilmu muktasab? Ma la yaqa'u an nadarin wa istidlalin wa ilmu muktasab fa huwa al-mawqufu 'ala nadarin wa istidlalin. Iya, ini ilmu. Nah, lawan daripada al-ilmu ada al-jahlu. Ma huwa al-jahl?
tasawwur syai' ala khilafin wa ma huwa bihi fil waqi', menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Baik, al-jahlu ada dua, bodoh ada dua. Jahlul muraqab dan jahlul basir. Al-jahlul muraqab bodoh apa? Bodoh tersusun atau bodoh banget. Bodoh banget contohnya apa? Seperti ahli filsafat yang mengatakan dunia yang sudah diciptakan lalu itu Allah. Iya, kalau jahlul basir? Jahlul basir itu seperti kita tidak mengetahui di dalam bumi ini ada apa, atau di dasar laut itu ada apa. Mantap. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalam itu ada dua, ada kalam hakiki, ada kalam majazi. Ada lafaz hakiko, ada lafaz majaz. Jelaskan keduanya. Hakiko ma baqiya fil istimali istimal. Bahasa Indonesia saja, lafaz hakiko itu apa? Sesuatu yang dikasih makna arti sebenarnya. Suatu di lafaz yang dikasih makna arti yang sebenarnya, itu namanya lafaz hakiko. Mana Ustaz Jihad, Ustaz Yusril mana? Ustaz ada, Ustaz Jihadnya mana? Ustaz Jihad? Ah? Oh, lagi kemana? Rapat? Bos, baik. Ayo. Majaz itu sesuatu yang diberi arti yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya dan diberikan arti kiasan. Ini contohnya begini nih. Ro'aitu, coba al-asad. Al-asad artinya apa? Asad, singa. Ro'aitul asada fi hadiqatil hayawan. Saya melihat singa di kebun binatang. Ini asadnya hakiko atau majaz? Hakiko. Hakiko diartikan apa asad di sini? Singa, hewan beneran. Binatang. Kalau ro'aitul asada alal mimbari, saya melihat asad di atas mimbar. Ini hakiko atau majaz? Majaz. Majaz. Berarti yang dimaksud siapa ini? Imam yang khotib yang di atas mimbar. Pemberani. Baik, masih majaz. Kalau nggak bisa jawab nanti dilemparin ke sini nih, majaz. Majaz itu ada 4. Sebutkan majaz 4. 1. Ziyadah. Majaz bin ziyadah. Nuqsan. Majaz bin nuqsan. Haidar Fawas siap jawab. Kalau nggak bisa depan kamu jawab. Ulangi. Majaz ada 4. 1 majaz. Pertama ziyadah. Bin ziyadah 2. Nuqsan. 3. Nakli. 4. Isti'arah. Majaz bil isti'arah. Coba sebutkan contoh dari masing-masing majaz. 1 majaz bi ziyadah. Apa yang dimaksud majaz bi ziyadah? Laisa kamitslihi syai'un. Qaf menjadi ziyadahnya karena jika tidak dijadikan ziyadah maka artinya tidak ada yang seperti Allah, karena maka itu akan jadi bahaya. Maka qaf itu sebagai ziyadah, jadi artinya tidak ada yang seperti Allah. Bagus, mantap. Yang kedua majaz bin nuqsan. Itu pengurangan. Contohnya was'alil qaryah, ada yang dikurangkan, yaitu ahlal qaryah. Ada ayat dalam Quran surat Al-Kahfi was'alil qaryah, tanyakan pada kampung. Di sini nggak mungkin kita nanya sama kampung. Jadi kalau Anwar masuk kampung Janggar langsung di gerbang bilang, rumahnya Ustaz Iqmal mana? Nggak mungkin, itu gendeng namanya. Jadi nggak boleh. Jadi was'alil qaryah itu adalah berarti tanyakan kepada penduduk kampung. Ada kalimat yang dibuang yaitu ahlal qaryah. Maka majaz bin nuqsan. Yang ketiga majaz naqli. Majaz bin naqli. Apa maksudnya? Kalau ghaib seperti ghaib, kalau aslinya hakikatnya itu sesuatu yang keluar dari manusia, tapi di sini karena ada perbedaan makna jadinya tempat BAB atau makumat. Al-ghaib itu asal maknanya adalah kotoran manusia, tapi sekarang dipakai kata ghaib itu dipakai untuk WC. Jadi azhabu ilal ghaib. Nah ini majaz bin naqli. Terakhir majaz bil isti'arah. Itu peminjaman kata, contohnya yang ada di surat Al-Kahfi, jidaru yuridu ayyam qadda fa'aqama. Yuridu itu seharusnya ada di sifat manusia, tapi ini ditaruh di benda mati seperti tembok. Yuridu, kata yuridu artinya ingin itu harusnya manusia, tapi dalam Quran jidaron yuridu ayyam qadda, tembok yang ingin roboh. Masa tembok ingin? Nah itu adalah isti'arah, meminjam. Baik, selesai. Tinggal satu materi besar tentang al-amru. Tadi saya cek belum siap. Al-amru wan nahyu. Apa yang dimaksud dengan al-amru?
istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Minta dikerjakannya suatu perbuatan, Minta mengerjakan suatu pekerjaan dengan perkataan dari orang yang bawah menunjukkan wajib. kalau permintaan diarahkan pada orang sebaya namanya apa? Iltimas. Kalau diarahkan permintaan kepada orang lebih atas namanya Soal. kalau permintaan dari manusia kepada Allah namanya Doa. doa. Allahumma ighfir, itu perintah, ya Allah ampuni aku, perintah, tapi doa itu baik. Ada satu kaidah yang mengatakan al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Jelaskan. Artinya perintah untuk melakukan sesuatu dan perintah untuk mencari sarana. Contohnya kita disuruh nyapu, maka kita disuruh cari sapunya. Tuh anak-anak perhatikan. Kalau dalam usul fikih al-amru bisyai' amrun biwasali. Kalau perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah nyari sarananya. Jadi kalau guru bilang begini, sapu, kamu jangan nanya sapunya mana Ustaz, itu nggak bisa. Kalau perintah nyapu berarti perintah mencari sarananya. Pelnya mana? Jadi kalau disuruh nyapu nanya sapunya mana berarti belum pernah belajar usul fikih. Ulangi, kelas 7 akhwat. Kalau ada perintah suruh nyapu nanya sapunya mana ustazah, itu berarti belum belajar usul fikih. Karena perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mencari sarana mengerjakan sesuatu itu. Tepuk tangan semuanya.